saya ingin mungkin mendengarkan karena mungkin dari teman-teman buruh tidak terlalu puas, terus kemudian menanyakan ada perbedaan sehingga tadi beberapa sejumlah peraturan juga sudah keluar. Apakah dari sisi perhitungan yang memang cukup berbeda? Dan kalau nih Mas Andi, kita berandai-andai jika memang nanti sepanjang hari ini tidak ada yang bisa menyentuh ke double digit atau sesuai dengan harapan dari teman-teman buruh di 15%, apakah ada rencana mogok ini akan tetap dilaksanakan ya? Karena kan kami dengarkan juga akan ada mogok nasional gitu ya terkait mengenai upah buruh yang diharapkan oleh teman-teman, Mas Andi. Kalau pendapat kami sebenarnya begini, Mbak, untuk konteks kenaikan upah tiap tahun itu kan memang selalu jadi momentum penting buat kaum buruh lah untuk meningkatkan standar kehidupan ekonomi gitu. Kaum buruh itu kan hanya menikmati dua hal penting setiap tahun gitu, kenaikan upah dan THR, tunjangan hari raya. Itu dua momentum penting yang menurut kaum buruh itu bisa mempertahankan hidup dan sebagainya itu. Untuk konteks apakah akan melakukan aksi unjuk rasa dan sebagainya, tentu itu akan kami lakukan dan sebagainya. Tapi kan tidak mungkin kita itu harus melakukan tindakan-tindakan semacam ini apabila negara sendiri dalam ini tentu Presiden dan Kemenaker mempunyai kebijakan yang memang historis berdasarkan sejarah dan sebagainya itu. Ya tentu dari Konfederasi Kasbi, terutama yang cukup panjang terlibat dalam pengupahan gitu, terlibat sebelum reformasi saya bekerja di perusahaan dan sebagainya, paham betul sebenarnya apa yang terjadi di dalam kondisi perburuan itu. Ada faktor yang sebenarnya bisa kita tampilkan, ada faktor yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah dan negara itu. Selain hanya persoalan soal upah dan sebagainya, soal perubahan yang layak dan sebagainya. Tapi konteks untuk apakah akan ada gerakan aksi massa tentu akan ada karena memang perhitungan lewat peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 ini tentu lebih kecil. Ya ini lebih kecil atau sama dengan perhitungannya itu. Hanya diutak ini saja rumusnya. Ini bukan persoalan upah berdasarkan kehidupan layak dan sebagainya, tapi bagaimana menempatkan rumus matematika itu agar apa yang sebenarnya dikehendaki angkanya itu sesuai. Ya saya cukup paham. Matematika. Baik Mas Andi. Mbak Dita mungkin Anda bisa berkomentar begitu karena mungkin teman-teman buruh yang mengikuti kenaikan buruh setiap tahun juga pernah membandingkan di periode-periode sebelumnya di mana tingkat dari pertumbuhan ekonomi kita masih di level yang sama tapi kenaikannya bisa double digit begitu ya. Mungkin Anda bisa memberikan pencerahan begitu ya, seperti apa Mbak Dita? Iya, tadi saya menyambung yang disampaikan Mas Andi bahwa sebelum di era 2013, 2014 ya kenaikan upah bisa double digit dengan pertumbuhan ekonomi yang sama dengan di 2023 ini. Nah, sebagai perbandingan ya Mas Andi ya, di tahun 2013 investasi senilai 1 triliun itu bisa menyerap 4.500 tenaga kerja. Itu di 2013. Di 2021 ya kira-kira 2 tahun yang lalu sebelum ada masa Covid ya, dengan investasi nilainya yang sama-sama 1 triliun, yang terserap cuma 1.300-an orang. Ini kenapa? Karena memang pertama ada otomatisasi. Jadi perusahaan lebih memilih menggunakan mesin otomasi ya, dibanding menggunakan tenaga kerja karena khawatir dengan biaya tenaga kerja yang besar. Atau yang kedua ada situasi di mana industri kita menjadi lebih tidak efisien, bisa karena regulasinya, bisa karena supply chain-nya yang rumit, bisa karena SDM-nya, macam-macam lah faktornya. Itu memang ada faktor-faktor di luar Kementerian Ketenagakerjaan dan tentu di luar aspek pekerja. Tapi kan ini menjadi hitungan bersama. Nah, karena produktivitas industri kita menurun, anjlok, apalagi industri padat karya dalam situasi ini, maka memang kemudian tidak bisa kita samakan kok dulu naik 2 digit sekarang cuma 1 digit ya. Mudah-mudahan nanti ada yang naik 2 digit ya kalau seluruh data dari UMP 34 provinsi sudah masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, upah harus berdasarkan kemanusiaan dan berdasarkan kebutuhan hidup real. Saya setuju itu prinsip. Nah, memang dalam perhitungan upah ini kita memasukkan unsur aspek konsumsi rumah tangga. Jadi bukan individu tapi keluarga. Ya, kenapa keluarga? Karena meskipun upah minimum ini untuk pekerja di bawah 1 tahun, tapi kita hitungannya adalah konsumsi rumah tangga. Dengan hitungan berapa orang dalam rumah tangga yang bekerja, 1K, 2K. Nah, itu konsumsi rumah tangga itu memang sudah ada hitungannya oleh BPS.
Nah, yang ketiga, kenapa tidak menggunakan kebutuhan hidup layak kayak zaman dulu ya kan, kayak tahun 2005 kita masih pakai KHL. Pertama, proses penentuan KHL itu sangat dinamis, sangat rumit, sehingga bisa Dewan Pengupahan itu kemudian mengalami deadlock ketika mengumpulkan data-data penentuan KHL dari pasar-pasar tradisional, pasar grosiran. Nah, sehingga terjadi deadlock yang menyebabkan proses penentuan upah menjadi terhambat, muncul ketidakpastian. Jadi kita mengambil data-data yang pasti dari BPS, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan angka konsumsi rumah tangga, supaya Dewan Pengupahan juga punya pegangan yang lebih pasti, sehingga dalam mengambil keputusan tidak terlalu berlarut-larut. Oke, baik. Ini mungkin formulasinya bisa langsung coba dipelajari lebih dalam juga ya dari teman-teman buruh ya. Apa yang disampaikan oleh Mbak Dita tadi ya. Saya mau ke Mbak Ning. Ini kan juga nanti akan pastinya kalau seandainya ada aksi yang tadi disampaikan oleh teman-teman buruh ini pasti akan cukup mengganggu lah dari sisi produktivitas ya Mbak Ning. Anda melihatnya seperti apa sih untuk bisa lebih memformulasikan, lebih menyamankan dua belah pihak ini, Anda melihatnya seperti apa Mbak Ning? Yang pertama ini dulu ya, kalau yang untuk masalah mogok memang atau demonstrasi itu adalah hak dari rekan-rekan buruh yang dijamin undang-undang. Jadi kita tidak bisa melarang itu. Terkait dengan formulasi, saya rasa formulasi yang ada sekarang pun itu tidak ujuk-ujuk ada. Ini melampaui pembahasan dan effort yang luar biasa selama beberapa bulan belakangan. Sehingga apa yang menjadi formulasi yang sekarang, yaitu tepat untuk kondisi yang sekarang. Karena apa? Kita tahu sendiri ya, setelah ada COVID, setelah ada kemarin perang dan segala macam, itu kondisi global memang sangat luar biasa. Dan kemudian banyak sekali menekan kondisi yang ada di Indonesia ini. Banyak manufacturing yang kemudian akhirnya tutup, ratusan pabrik tutup, dan mereka itu adalah padat karya. Jadi kalau kita memaksakan untuk menaikkan upah sesuai dengan ekspektasi dari rekan-rekan dari serikat pekerja, itu pasti akan membunuh dunia usaha. Sekarang betul-betul dunia usaha itu sedang mulai bangkit, dan kita itu betul-betul masih berusaha untuk mendapatkan order-order dari pasar di luar negeri, Mbak. Jadi saya rasa yang sekarang ada itu memang yang tepat untuk sekarang. Tadi sudah disampaikan sama Mbak Dita, tahun-tahun dulu 2 digit dan segala macam, akhirnya apa? Banyak juga kok pabrik yang tutup, dan kemudian diganti oleh industri-industri yang memakai otomatisasi, dan kemudian mereka itu tidak bisa menyerap tenaga-tenaga yang sudah di PHK oleh industri padat karya gitu Mbak Maria. Sehingga apa akhirnya? Pengangguran meningkat. Kembali lagi yang dirugikan sebenarnya adalah rekan-rekan pekerja. Jadi itu menurut saya seperti itu. Oke, baik.